Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, siswi MAN Kota Singkawang yang saya cintai, atau teman-teman tenaga pendidik dan kependidikan pada MAN Kota Singkawang yang saya hormati, jika sempat untuk memantau penyampaian materi terkait madrasah riset. Apa yang kami sebutkan tadi, kami diberikan kepercayaan untuk menyampaikan materi tentang madrasah riset kepada siswa-siswi MAN Kota Singkawang. Oleh karena itu, yang akan saya sampaikan adalah makna dari MAN riset itu. Agar mudah dipahami, maka saya akan menjelaskan untuk apa siswa-siswi itu pergi belajar ke MAN Kota Singkawang. Tujuan utama adalah untuk belajar. Nah, belajar itu artinya proses perubahan perilaku. Karena dia proses, maka harus dilakukan proses itu dengan sebaik mungkin untuk merubah perilaku. Perilaku yang dimaksud adalah perubahan kognitif, perubahan afektif, dan perubahan psikomotorik. Biar saya sederhanakan, yang dimaksud dengan kognitif itu adalah pengetahuan, afektif, sikap atau perilaku, atau dalam bahasa agama Islam disebut dengan akhlak. Kemudian psikomotorik adalah keterampilan, baik keterampilan terkait dengan mata pelajaran tertentu maupun keterampilan dalam hidup yang disebut dengan life skill. Jadi belajar itu adalah suatu proses yang dilakukan oleh setiap siswa atau setiap orang untuk berusaha menambah dan mengembangkan pengetahuan, menambah dan mengembangkan sikap atau perilaku, dan menambah dan mengembangkan keterampilan, baik keterampilan terkait mata pelajaran maupun keterampilan hidup yang disebut dengan life skill. Nah, itulah dia belajar. Para siswa-siswi memilih MAN Kota Singkawang sebagai tempat belajar. Maka kebetulan MAN Kota Singkawang sejak tahun 2020 telah mendapat predikat Madrasah Penyelenggara Riset. Nah, masuklah kita kepada materi madrasah riset. Ada dua jenis terkait dengan madrasah dan riset. Yang pertama ada madrasah berbasis riset. Yang kedua ada madrasah riset. Dua-duanya berbeda maknanya. Oleh karena itu, baiklah kepada siswa dan siswi maupun kepada tenaga pendidik dan kependidikan di MAN kebetulan yang mendengar, untuk memahami dua jenis madrasah riset itu. Yang pertama yang coba ingin saya jelaskan adalah madrasah berbasis riset. Madrasah berbasis riset artinya penyelenggaraan madrasah atau pengembangan madrasah yang didasarkan hasil riset. Jadi mulai dari penyelenggaraan sampai ke pengembangan mutu yang ada pada madrasah itu harus didasarkan hasil riset. Pengadaan sarana dan prasarana, pengadaan dan pengembangan sumber daya manusia yang terdiri dari guru dan tenaga kependidikan, pengadaan sarana informasi dan komunikasi, dan lain-lain, bahkan sampai kepada kurikulum yang berlaku, semuanya didasarkan atas hasil riset. Nah, itulah yang disebut dengan madrasah berbasis riset atau MBR. Ada lagi yang kedua disebut dengan madrasah riset.
Jadi madrasah riset adalah madrasah yang melaksanakan inovasi pembelajaran dalam bentuk riset. Nah, disitulah dia artinya begini, madrasah tersebut melakukan inovasi pembelajaran melalui riset. Jadi nanti setiap mata pelajaran, bahkan sampai pada materi pelajaran, harus berbasis riset. Nah, di situ dia bedanya. Umpamanya ada seorang guru ingin mengajarkan tentang mata pelajaran biologi umpama. Lalu dia ingin menyampaikan materi terkait seleksi alam. Dia tidak cukup mengajar dengan metode ceramah disampaikan oleh guru kepada siswa dengan buku yang ada lalu diceramahkan ke siswa. Tapi guru tersebut harus mengajarkan materi seleksi alam melalui riset. Umpama dilakukan pembelajaran dengan metode eksperimen. Nah, begitu siswa masuk kepada metode eksperimen, lalu siswa mencoba untuk mengamati, mencoba untuk melakukan sesuatu, kemudian dari apa yang dia lakukan, dia cermati, dia amati berkali-kali, sehingga menimbulkan sebuah kesimpulan dan mampu dia jawab berdasarkan hasil dari pengamatan itu. Nah, itulah sehingga dia bisa menyimpulkan apa sebetulnya seleksi alam. Nah, di situ sudah ada yang disebut dengan riset sederhana atau dasar-dasar riset. Jadi setiap materi diajarkan, dibelajarkan di madrasah selalu berbasis riset. Nah, disitulah yang disebut dengan madrasah riset. Kebetulan MAN Kota Singkawang, saya bilangkan tadi, sejak tahun 2020 sudah ditetapkan sebagai madrasah riset. Artinya Madrasah Aliyah Negeri Kota Singkawang membelajarkan setiap materi pelajaran atau membelajarkan setiap mata pelajaran selalu berbasis riset. Itu yang dimaksud dengan madrasah riset. Siswa-siswi sekalian, karena saya harus menyesuaikan dengan level usia belajar, maka saya mencoba untuk menjelaskan apa itu riset. Riset sebetulnya secara bahasa artinya dicermati berulang-ulang. Re dan search. Coba dicermati berulang-ulang. Namun dari setiap literasi yang saya punya, riset itu bolehlah diterjemahkan suatu upaya untuk mengumpulkan data dengan rasional, empiris dan sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di situ dia yang disebut dengan riset. Riset itu kalau bahasa Indonesia penelitian. Jadi ada beberapa kata yang harus diingat. Yang pertama adalah upaya untuk mengumpulkan data dengan rasional, empiris dan sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, berarti kan harus kita pahami dari definisi itu ada bahasa data, kemudian ada bahasa rasional, empiris, sistematis, baru ada tujuan. Nah, biar mudah satu-satu kita pahami. Yang pertama data, karena riset adalah untuk mengumpulkan data. Data itu adalah keterangan yang sesuai dengan fakta. Fakta adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Umpama ada data warna merah di lapangan, maka yang kita dapat juga warna merah. Nah, itu yang kita sebut dengan data valid. Data lapangan sesuai dengan data yang kita kumpulkan. Ada juga data di lapangan berwarna merah yang kita dapat berwarna kuning. Nah, itu data kita tidak valid. Artinya data yang kita punya tidak sesuai dengan data yang ada di lapangan. Maka data yang akan kita kumpulkan adalah data yang valid. Untuk mendapatkan data yang valid selalu dilakukan dengan langkah-langkah yang rasional, empiris dan sistematis. Rasional adalah masuk akal, dapat dipikirkan. Itu namanya rasional.
Jadi seseorang yang sudah melakukan tindakan-tindakan riset, pasti dia melihat sesuatu dari kacamata rasional dan masuk akal. Jadi di sekolah tuh tak perlu kita untuk menjawab sebuah kebenaran, sebuah yang benar dalam materi pelajaran lalu memanggil dukun, tak perlu, tak masuk akal. Atau sesuatu mencari orang-orang yang ahli nuzum, tak perlu. Karena memang sesuatu yang kita ambil adalah sesuatu yang rasional. Nah, setelah rasional baru diambil langkah-langkah empiris. Empiris artinya dilaksanakan sesuatu yang nampak, sesuatu yang jelas, sehingga mudah dikumpulkan data sesuai dengan fakta. Jadi empiris itu ada proses yang dilakukan dengan tahapan-tahapan tertentu sehingga dia lebih konkret. Nah, yang sesuatu yang lebih konkret itulah yang disebut dengan data. Baru sistematis. Nah, sesuatu dikatakan sistematis pasti terdiri dari beberapa komponen. Ada beberapa komponen yang saling terkait antara satu dengan yang lain, yang tentu dia bekerja secara runtun dengan tahapan-tahapan yang teratur dan tidak dapat dilepaskan antara satu dengan yang lain. Nah, itulah yang disebut dengan sistematis. Umpamanya jam tangan saya nih ya, dia bisa bekerja dengan bagus nih, dia bekerja dengan sistematis. Ada komponen-komponen yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain, sehingga dia membentuk satu kesatuan yang saling berhubungan, membentuklah yang disebut dengan jam tangan. Jadi ya siswa-siswi sekalian, setiap mendengar kata sistematis pasti terdiri dari beberapa komponen, dan komponen tersebut saling berhubungan antara satu dengan yang lain, membentuk sebuah sistem kerja. Itulah yang disebut dengan sistematis. Jadi riset itu sebenarnya bukan sesuatu yang sulit kalau kita memahami setiap tahapan-tahapan dari tahapan satu sampai tahapan akhir. Tapi riset itu akan menjadi sulit jika memang setiap orang itu tidak memahami satu saja tahapan dari seluruh tahapan yang ada pada penelitian atau riset. Nah, itulah yang kita lakukan untuk melakukan penelitian. Untuk apa itu kita lakukan? Untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, tentulah tujuan dalam hal ini, kalau untuk siswa dan siswi memahami materi pelajaran atau mata pelajaran yang ada, yang akan dibelajarkan di MAN Kota Singkawang nanti. Itu definisi riset. Jadi sekali lagi, untuk lebih memudahkan pemahaman, jadi yang dimaksud dengan riset atau penelitian itu adalah upaya untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan rasional, empiris, dan sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Sekarang kita kaitkan dengan madrasah riset tadi. Jadi kalau sudah berpredikat sebagai madrasah riset, berarti seluruh mata pelajaran yang akan dibelajarkan kepada siswa-siswi di MAN Kota Singkawang semuanya berbasis riset. Baik belajar pendidikan umum maupun pendidikan agama, semuanya harus berbasis riset. Sehingga siswa nanti dapat terbiasa dengan belajar riset. Namun sebelum masuk kepada riset, alangkah bagusnya ya, kita mengetahui dulu untuk belajar pengetahuan secara umum. Maka dalam kesempatan ini biar saya tidak lupa, saya memberikan sedikit pengalaman terkait bagaimana kita untuk belajar umum sebelum masuk ke riset. Karena untuk riset ini perlu juga mempunyai pengetahuan literasi yang banyak. Literasi artinya bahan-bahan bacaan. Saya pesankan kepada siswa dan mudah-mudahan bermanfaat kepada guru dan tenaga kependidikan. Untuk belajar pengetahuan, tentu lebih banyak kita menggunakan literasi atau banyak membaca. Untuk memahami literasi atau untuk memahami bahan bacaan, saya punya konsep yang saya sebut dengan ransam atau tulisannya runsum tulisannya. Dia abbreviationnya itu ya, atau kepanjangannya tuh R itu reading. Reading artinya
membaca, dibaca tuh buku-buku itu. Setelah kita baca, baru itu di situ underline, artinya di garis bawah, mana-mana yang penting di garis bawah. Kemudian baru ada note tulisannya, note, dicatat. Setelah note baru ada summary, diringkas. Setelah diringkas baru ada di situ, baru understanding, dipahami ringkasan itu. Setelah understanding baru ada memorize di situ, baru ada kita diingatkan, dimasukkan dalam ingatan. Jadi setiap bahan bacaan saya berprinsip memberikan masukan dengan konsep ransam ini penting sekali. Dibaca, kemudian di garis bawah, setelah di garis bawah baru dicatat, apa yang kita garis bawah itu dicatat, diambil buku lagi. Setelah kita catat baru summary, diringkas. Mana lagi yang lebih penting? Setelah diringkas baru di understanding, dipahami. Jadi kata saya dipahami. Dan yang lebih bagus tuh kalau kita memahaminya tuh anggap kita seorang guru. Jadi kita sudah ringkas lalu kita ngajar sendiri. Jadi yang belajar yang paling bagus adalah belajar seakan-akan kita adalah seorang guru. Baru kita memorize, baru kita masukkan dalam ingatan. Nah, itulah yang disebut dengan cara kita untuk menguasai bahan bacaan yang kita punya. Jadi saya harapkan kepada seluruh siswa-siswi nanti, pakailah konsep itu untuk menguasai bahan ajar. Nah, jadi biasakanlah untuk membaca, bukan lagi biasakan, rajinkanlah untuk membaca internal dan eksternal. Jadi membaca itu ada membaca internal, artinya membaca secara intensif, atau membaca intensif itu materi atau bahan ajar yang terkait dengan yang kita pelajari. Kemudian juga ada membaca eksternal atau ekstensif, artinya membaca apa saja bahan ajar atau sumber-sumber belajar yang terkait dengan kebutuhan kita untuk menguasai bahan ajar. Ini penting. Jadi baik untuk membiasakan dan merajinkan diri untuk membaca. Nah, kalau bertanya dengan saya, seperti apa Pak menguasai buku, menguasai bahan ajar? Pakailah konsep ransam tadi. Baru saya masuk ke wilayah untuk apa madrasah riset itu. Setelah kita mendefinisikan madrasah riset, sekarang apa tujuan belajar madrasah diselenggarakan madrasah riset itu? Yang pertama, dengan diselenggarakannya madrasah riset, atau bahasa saya tuh MAN Kota Singkawang sebagai madrasah riset, bertujuan paling tidak menjadikan riset sebagai tradisi madrasah. Nah, itu dia. Jadi nanti riset bukan sesuatu yang menakutkan, tapi riset sudah menjadi tradisi. Karena setiap guru selalu membelajarkan siswa-siswanya berbasis riset. Sehingga riset menjadi tradisi di madrasah. Yang kedua, menciptakan situasi atau kondisi akademik. Bayangkan kalau sudah semuanya riset didasari dengan kemampuan literasi yang banyak, maka nanti akan timbul suasana akademik. Seluruh siswa senantiasa rajin membaca. Seluruh siswa sibuk dengan menganalisa dan mengamati apa yang ia pelajari. Jadi timbul nanti suasana akademik. Nah, itu paling tidak tradisi riset nanti di madrasah menambah suasana akademik. Dan yang ketiga, menumbuhkan sikap positif baik pada guru maupun pada siswa kepada riset. Nah, kembali kita cerita sikap. Sikap ini adalah sesuatu yang timbul bukan sejak lahir, tapi timbul karena tiga hal. Yang pertama karena persepsi atau keyakinan yang dimiliki oleh seseorang terhadap objek yang disikapi. Ada keyakinan persepsi yang ia miliki.
Yang kedua, ada perasaan suka dan tidak suka. Baru yang ketiga, kecenderungan untuk mendekati. Nah, itu dia sikap. Saya ambilkan contoh. Andaikan siswa itu ketemu dengan seorang guru yang dia baik hati, dengan penampilan yang rapi, nyaman di kala menyampaikan pelajaran, suasana jadi kondusif, ramah, menimbulkan rasa aman. Lalu dilakukan oleh guru berulang-ulang sampai pada waktu yang lama, sehingga siswa itu timbul persepsi, timbul keyakinan bahwa guru itu nyaman. Karena dia sudah merasa nyaman, timbul di perasaannya perasaan suka dengan guru itu. Begitu ada timbul perasaan suka, maka siswa akan cenderung untuk mendekati. Dia akan menyukai mata pelajaran, dia akan menyukai guru tersebut, dan dia akan rajin belajar terhadap mata pelajaran tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan sikap positif. Artinya sikap positif timbul karena sesuatu yang positif terhadap persepsi atau keyakinan, lalu menimbulkan perasaan suka, lalu dia cenderung mendekati. Tapi sebaliknya, kalau guru di persepsi negatif, suasana kelas tidak aman, penampilannya tidak bagus, lalu menimbulkan persepsi yang tidak baik, sehingga dia ada perasaan tidak suka. Begitu ada perasaan tidak suka, maka dia cenderung untuk menghindari. Nah, itu yang disebut dengan sikap negatif. Nah, dengan adanya madrasah riset atau program madrasah riset ini, coba untuk menumbuhkan sikap positif baik pada siswa, baik maupun pada guru dan tenaga kependidikan untuk bersikap positif terhadap riset. Jadi riset bukan sesuatu yang negatif lagi. Semoga seluruh warga madrasah dapat memiliki sikap positif terhadap riset. Jadi ada 3 tujuan madrasah riset menurut saya. Yang pertama, untuk membentuk namanya tradisi riset di madrasah. Yang kedua, menumbuhkan suasana akademik. Yang ketiga, membangun sikap positif pada warga madrasah terhadap riset. Di situ dia tujuan program madrasah riset. Sekarang, bagaimana implementasinya pada MAN Kota Singkawang? Sejauh ini saya mencermati MAN Kota Singkawang, karena begitu MAN Kota Singkawang ditetapkan sebagai madrasah riset bersamaan dengan maraknya pandemi COVID-19, sehingga implementasi madrasah riset belum maksimal dilakukan. Namun saya yakin program-program yang telah direncanakan, kemudian program-program yang menyesuaikan dengan keadaan, cukup memberikan jawaban terhadap kebutuhan madrasah riset. Umpama yang saya dapatkan informasi bahwa memang di MAN Kota Singkawang itu seluruh mata pelajaran, walaupun selama ini banyak diajarkan secara online, tetapi selalu berbasis riset. Setidaknya telah mengimplementasikan pendekatan saintifik dalam setiap mata pelajaran. Itu untuk di MAN. Kemudian yang kedua, di MAN juga sudah membentuk studi klub riset atau studi-studi riset. Jadi membuat kelompok-kelompok kecil kepada siswa dan siswi di MAN, yang nanti akan dibimbing oleh guru-guru tertentu, bahkan mendatangkan kasih pendis ya waktu itu terkait dengan pembinaan riset pada madrasah. Karena kebetulan ada beberapa teman-teman di kantor yang kebetulan pernah menjadi seorang dosen yang banyak berkecimpung di dalam penelitian. Juga kita manfaatkan untuk membina siswa-siswi untuk mengenal riset sambil-sambil membantu guru-guru yang telah ditentukan. Nah, ini yang ada di MAN. Kemudian di MAN juga coba memotivasi siswa dengan beberapa kompetisi. Ada yang saya kenal dengan kompetisi sains madrasah, ada pula Maires,
MAIRES ini kalau tidak salah saya itu Madrasah Youth Research. Jadi ada beberapa kompetisi yang memang melibatkan secara penuh siswa untuk ikut dan mengimplementasikan riset. Semoga dengan beberapa program ini dapat memotivasi siswa-siswi nanti untuk belajar lebih giat di MAN Kota Singkawang. Jadi ini adalah beberapa hal yang dilakukan oleh MAN. Kemudian yang terakhir, kepada siswa-siswi yang sekarang sudah ditakdirkan untuk menjadi warga Madrasah Aliyah Negeri Kota Singkawang, saya pikir beruntunglah memilih MAN, karena tidak semua anak, tidak semua orang yang coba untuk mendaftar ke MAN itu diterima. Jadi siswa-siswi sekarang yang ikut Matsama ini saya pikir sangat beruntung, karena nanti akan dihadapkan dengan pola belajar riset, kemudian suasana akademik yang cukup mendukung, ditambah dengan program-program unggulan di MAN atau program-program ekstrakurikuler yang mencoba untuk mengantarkan siswa-siswi sekalian untuk bersikap positif terhadap riset. Jadi saya pikir beruntunglah. Yang kedua, apa kelebihannya masuk MAN ini? Saya lihat dalam madrasah riset ini, anak-anak akan terbiasa untuk berpikir pada level pengetahuan tertinggi, mengevaluasi, menganalisis sampai kepada menilai. Jadi sudah pada, bayangkanlah untuk tingkat madrasah aliyah saja sudah pada level penelitian, artinya kan levelnya sudah sampai kemampuan berkreasi. Jadi ya, pengetahuan itu ada 6 levelnya. Ada pengetahuan yang kita sebut dengan C1 sampai C6, nanti di perguruan tinggi dipelajari itu. Ada kognitif 1, artinya ingatan saja, ngapal saja, dan hafalan akan hilang. Nah, yang kedua, ada yang disebut dengan C2, itu disebut dengan pemahaman. Dia dah hafal, diingat, dia paham. Baru yang ketiga, aplikasi, dia mampu menerapkan apa yang dia ketahui walaupun dalam situasi yang berbeda. Baru yang keempat, itu disebut dengan analisis. Jadi dia paham dan dia coba menganalisa sesuatu objek dari berbagai aspek. Baru dia ada mengevaluasi, menilai. Baru yang keenam tuh namanya berkreasi. Jadi kalau sudah masuk wilayah riset, kita sudah masuk pada wilayah berkreasi. Jadi sudah mampu menganalisa, sudah mampu mengevaluasi, dan mampu berkreasi. Artinya siswa-siswi MAN nanti Kota Singkawang cikal bakal mempunyai pengetahuan pada level kognitif paling tinggi. Nah, itu 2 kelebihan. Baru yang ketiga, nanti akan terbiasa, sudah dibiasakan pada madrasah riset, masuk kepada perguruan tinggi, dia akan lebih mudah beradaptasi dengan penelitian-penelitian yang akan dilaksanakan di perguruan tinggi. Sehingga siswa-siswi MAN Kota Singkawang dengan mudahnya beradaptasi pada perguruan tinggi yang akan dituju. Dan yang lebih penting lagi, yang keempat, siswa-siswi nanti akan terbentuk perubahan-perubahan pola pikir, sikap, dan perilaku. Karena orang yang sudah terbiasa melaksanakan riset, dia mampu menilai dengan baik tatanan kehidupan, sehingga dia selalu berpikir objektif, mengambil keputusan dengan berhati-hati. Saya pikir ini dulu yang dapat saya sampaikan kepada siswa-siswi dan kepada warga madrasah yang mungkin mendengar atau mungkin melihat atau memantau langsung penyampaian materi pada Matsama ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Setidak-tidaknya kita memahami apa pengertian madrasah riset, apa tujuannya, bagaimana implementasinya selama ini di MAN Kota Singkawang, dan kemudian apa dampak positif kepada siswa-siswi yang akan menjadi warga Madrasah Aliyah Negeri Kota Singkawang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.